Halo guys. Selamat malam semuanya buat rekan-rekan yang sering diganggu sama makhluk halus. Balik lagi sama podcast kita nih, Poror Artana. Poror itu apa sih teman-teman? Podcast horor. Itu dia. Jadi, kenalan dulu karena banyak banget rekan-rekan kita yang nambah sekarang. Kita mulai dari ujung sebelah sini. Ada di. Itu ujung itu. Enggak apa-apa. Ada di aja. Yang kenceng ada di ngomongnya. Yang kenceng. Halo guys, nama saya Adudi. Nah, gitu. Itu kan ada tuh. Udah boleh deh dari Adip deh. Di Adudi. Adib. Kalau kata gue mah sweet, coba. Sweet, yuk. Tuh, agak bro. Sok sweet. Jauh sih. Tinggal perkenalan dong. Nah, kemana? Anjing, podcast horor goblok. What the hell? Nah, Adudi. Perkenalan nama saya. Perkenalkan, nama saya Rudi. Perkenalkan nama saya Alga. Perkenalkan nama saya Agung. Halo guys, nama orang Ali. Halo guys, nama saya Jaki. Perkenalkan nama gua ya, Sial. Anjing gue. Halo guys, nama saya Arya. Halo, nama gue Edo. Halo, nama gue Adit. Langsung aja kita bakalan bercerita tentang hantu-hantu. Datang dong kata Arya. Ayo siapa kita mau mulai cerita dari mana nih? Dari Arya seru kayaknya. Iya nih. Oh iya kan kemarin Arya utang tuh 17 cerita lagi yang belum, tapi kayaknya kita bakalan ngambil 5 cerita lagi. 17 cerita yang belum diceritain. Usia tadi. Jeduk. Oh, jadi Arya sempat mengalami apa? Insiden. Tadi kita Ditarik. beberapa sebelum kita mulai podcast ini kita ekspedisi dulu dikit-dikit tipis-tipis di unit kita, dan memang mungkin dari sikapnya yang kurang bisa dijaga, jadi ada sedikit insiden yang terjadi sama rekan kita nih, rekan kami maksudnya Arya Priyansyah. Mungkin bisa diceritain Arya, maksudnya kayak kenapa Arya bisa tiba-tiba gubrak gitu jatuh dua kali lagi. Gimana tuh Arya? Pertama Oke. dari ini mobil Ferrari kan. Duduk biasa lah. Mundur. Ya mundur biasa mundur. Sorry, tapi itu mundurnya salah masuk gigi tuh. Bukan. Oh, bukan. Itu ya biasa mundur gitu. Gak tahu ini pas di ya, ke belakang gitu ya langsung kejedak gitu. Jedak tuh apa? Jeduk Bukan jedak ini ya. kejedot. Ya kejedot. Jadi Awalnya Arya sombral ya, Iya. main sama di Rumah kosong. rumah kosong. ada rumah kosong lah Iya. gitu. Terus apa lagi Arya? Yang kedua itu gimana Arya? Dua mah ini pabet jeung ieu pas kaki jeung veteran aya ieu aya jeglegan. Jeglegan apa itu? Ya, Undakan, berundak gitu. Kayak Di tangga. bawah, tangga gitu. Langsung pas lihat gitu di sore datang. Tapi mulai ada kemajuan ya, Arya udah nggak terlalu gogi lagi di depan kamera. Kalau kemarin kan Arya gogi banget. Lebih banget gitu. Gitu. Itu siapa? Tuh, Deka. Terus gimana lagi? Mungkin Arya ada cerita apa lagi horor. Tuh, segitu masih segitu. Dulu untuk sementara masih insiden ini trauma dulu. Trauma Yang mana yang sakit? yang ini. Berarti bukan ini yang sakit nih. Bukan. Alhamdulillah. Tapi Arya punya pacar nggak sih? Misalnya kayak kunti gitu. Enggak. Pocong Persi. Mulutnya sembarangan banget. Ayo, siapa yang mau bercerita? Tadi si Adudi bilangnya ada cerita yang belum diceritain. Dari beres podcast yang kemarin Adudi bilang katanya, Li, ini teh cenah ada yang lupa diceritain, padahal ini yang paling seram cenah. Apa tuh Adudi? Ya, seru kayaknya. Itu sangat bertanya-tanya sih. Di tempat besar wae. Iya, enggak beda.
Oh, beda tempat kayak Beda tempat. dibanding MBG. Ayo aduh di. Ayo boleh adu di. Enak. Iya dong. Masuk. Coba tapi adu di ngomongnya agak kencang dikit soalnya kemarin kurang kedengeran. Kayak sengaja kemarin. Kalau sengaja. Tunggu deketin ya. Ayo mulai dari mana ya? Nah kemarin kan Adodi tuh udah nyeritain tentang pengalaman di MBG di jalan kayak gimana. Nah siapa tahu Adodi punya pengalaman yang memang itu tuh terjadinya ketika Adodi sedang istirahat di rumah atau lagi nyantai gitu atau gimana gitu. Ya sih ada cerita dulu pas Mukanya lucu. Ket. ada cerita yang seri Dit. Podcast horor guys. Ayo, udah lanjut. Aduh. Ya ada satu cerita pas dulu saya ngontrak di Garut sebelahan sama kakak rumahnya itu. Pas menjelang maghrib tiba-tiba ada makhluk di atas tangga itu. Apa tuh? Apa sih namanya? Harus dijelasin ya. Pocica, Bukan wanita. Mm-mm. Oh berarti kita anggap aja dia panggil LC. Ah. Si LC. LC LCD ya. gitu terbang mau masuk ke badan kakak saya. Terbang. Mm-mm. Nampakin dirinya. Hah? Dia nampakin dirinya gitu. Iya nampakin dirinya pas di Bayang-bayang tangga dong. itu. Ngapung. Pas menjelang maghrib dia mau masuk ke raga kakak saya, cuman kakak saya keburu bawa ke dalam, nah nggak tahu nggak tahu kenapa. Nah, saya waktu itu tidur teh miring ke tembok, madep ke tembok gitu. Pas jam 12 malam di situ. Nah, saya balik badan lah ke tengah rumah, dan nggak di kamar ya tidurnya. Jadi di tengah Di rumah tengah gitu. rumah gitu. Kan ngebedain posisi berarti ganti posisi. Benerin posisi. pas balik badan ke sana, tiba-tiba ada di depan muka si itunya teh, si LC-nya tuh. Si benar kan LC-nya? Si LC. Si LC nate. LCD. LC ta. LC. Terus. Tiba-tiba dari depan muka. Saya kaget kan. Tiba-tiba ada di depan muka, pas mau bilang istighfar itu susah. Gini pisan. Kayak ketindihan gitu. Coba peragain Adodi kayak gimana? Kan tidur kayak gini. Nah, Nah, tiba-tiba dia tuh kayak gini. Ke depan muka. Kalau misalkan muka nggak kelihatan ya nggak apa-apa lah, biasa aja gitu. Cuman ini muka kelihatan merah-merah, jelas bisa. Pias. Pias. Gitu. Pucat. Kalau ngebayangkeun sok. Oke, lanjut Pak. Lanjut. Cut. Real didongengin anjir. Sampai mana gitu? Sampai di depan muka. Depan muka. Rambut panjang. Pirang. Enggak. Rambut panjang segini. Cuman yang enggak kelihatan cuma kaki aja yang enggak kelihatan. Saya lari lah kan. Lari masuk ke kamar. Tiba-tiba ada yang ketinggalan di tengah rumah itu. Saya mau diambil. Cuman takut.
Seriusan nampakin diri banget gitu. nampakin diri depan muka pisan kieu. Pahareup gitu. Mukana kumaha? Kalau pengen tahu banget muka Elsi. Pengen tahu banget. Aing nyobaan. Goblok. Nyerenteng. Dompetna Jangan sampai ngalamin. jangan sampai mengalami kayak gitu. Soalnya untung kejadiannya di rumah, kalau misalkan di luar kan bisa celaka. Betul. Di tengah jalan lagi bawa motor, ngeliat LC, Berhenti. gagal fokus, berhenti. Bawa ya. Salah tuh kalau lihat Elsi mah kiu gitu. Gocap. Ayam meureun. Alah, kayak Dituluykeun. Mun misalkan yang dari ieu aduh di juga lepet nu karena itu. Belum sih. cuman paling yang kemarin doang Emang rumah diceritain. Ado Dedi mana? Lombok. Aslinya mah Garut. Di Garut biasanya. Ya, di Garut mah pengalaman di Garut mah cuma eta hungkul. Dan tuh Jangan nih mungkin. Tulila teh punya pindah deui ka dieu ke Bandung. Ya, sekian cerita dari saya. Sekian. Garut mana? Eta di Kedah. Cibatu. LS. Ellen. Awalan tuh banyak Garut awal-awalnya. Ya kan Andre. Ya guys, disclaimer dulu, kita nggak disponsori Sponsori. sama merek minum air mineral ini. Baik sedikit ke baik. Ya nggak apa-apa, Jadi sedikit aja. guys, pada suatu hari Satu hari heula. Ini juga dongeng. Juga dongeng. waktu di rumah tidur. Ngomongkan batur aing mana bisa. Kalah heula. Lanjut. Oke. Sampai di rumah tidur. Sampai di rumah. Itu baru pulang dari kuburan. Ih. Yang ngelewat dari Sinarga yang ngelewat ke Pajajaran. Pulang ke rumah langsung tidur karena capek banget. Terus tiba-tiba kebangun nggak bisa gerak. Pas melek itu ada sosok bayangan hitam gitu, buram-buram gitu. Sampai itu istighfar nggak bisa gerak. Mau ujung-ujungnya tidur lagi. Aman tuh, berarti udah tidur udah aman. Udah aman. Oh. Bangun-bangun pegal-pegal paling. Pegel-pegel. Ya. Aduh. Diapain? Terus? Udah gitu doang. Jadi kenapa itu teh tidur? Nggak tahu, kan ketindihan. Oh, emang ketindihan. Iya. Ngecat GPT dulu yang mana ceritanya? Enggak. Pada suatu hari terus Udah kayak gitu. Udah. Agung Enggak ada. Lanjut dulu lah. di kampus Lagi di kampus belakang nih. di kampus di kampus. Nggak mungkin untuk bercerita. Di belakang tidak mungkin bercerita. Jadi gini teman-teman, sebenarnya ini tuh bukan cerita memang ori dari orang, tapi memang itu diceritain sama si mama. Nah dulu tuh pas lagi awal baru banget pindah ke rumah ini, jadi dulu tuh rumah ini tuh apa ya, kebun teh apa sih berarti kebun lah gitu, banyak ilalang, banyak pohon, banyak apa dijadiin rumah. Nah sore-sore lah kejadiannya itu sekitar jam 3 atau jam 4-an, setengah 5 gitu. Maksudnya lagi si suasana tuh lagi nisbi lah. Nah kayak lagi kayak gitu. Si mama tuh telepon di depan apa namanya teh? Depan TV, cuman TV-nya itu mati. Jadi apa ya? Si pantulan dari belakang mama ini tuh masih kelihatan gitu. Padahal masih sore teman-teman. Nah, itu tuh awalnya dia lagi telepon ya biasa aja gitu kan, kalau telepon ya paling kayak gini tuh sambil ngeliat kemana gitu. Nah, terus dia ngeliat ke TV dan di belakang itu jadi ada apa ya, pocica sebenarnya pocica lagi bukan jalan mana sih, Mencelak. lagi Loncat. Babi. Soalnya iya ada pocica lagi
loncat-loncat. lewat lah dari arah pintu ke dalam. Maksudnya kan ini tuh ngarahnya gini nih, pintu tuh di sana kan, nah dia jalannya ke arah sana. Terus kayak si mama ya kaget dong. Nah dari situ akhirnya ya dia pindah tempat aja. Terus yang kedua itu apa ya, dulu tuh pernah gini, jadi mungkin memang ada satu pihak yang kurang suka sama keluarga di sini, dan dia itu ini mah suzonnya ngirimin, cuman nggak masuk, dan naon sih disebutnya teh mentalnya tuh ke orang gitu ya. Nah itu tuh jadinya kan sakit ya, karena memang apa ya, biasanya kan kalau yang kayak gitu identiknya sama sakit gini, demam yang kayak gitu-gitu. Itu tuh sakit 5 hari atau 4 hari gitu. Pokoknya di setiap malamnya itu pasti aku kemasukan teman-teman. Jadi semenjak dari situ jadi emang agak ya, sensitif, nggak bisa dibilang sensitif, cuman maksudnya tahu lah gitu gini. Jadi dari semenjak kejadian itu tuh mulai ngerasa kalau misalnya memang ada sesuatu jadi kerasa kayak gitu. Dan itu memang apa ya, selama 4 malam berturut-turut atau 5 malam berturut-turut, tiap malamnya pasti masuk. Jadi ya gitu kemasukan mah capek gini, kalian lagi tidur lagi apa tiba-tiba udah di mana posisi kayak gitu aja sih cerita dari orang. Takut juga. Serius sering ke masuk Demi Allah dulu. Dan memang apanya, orang kurang berani cerita lebih lengkapnya karena pertama memang lokasi kejadiannya di rumah ini kan, jadi takutnya gitu. Jack, itu bisa belum? Lu mobil beres ini. Itu bisa bahasa Indonesia. Baik pakai bahasa Sunda, baik tenan. Ayo tuh. Ayo, itu bisa pakai bahasa Indonesia. Enggak apa-apa. Grogi. Oke, aku cerita. Gue cerita ya. Kenalin nama gue Yaskil. Di sini ya gue mau cerita kayak apa yang pernah dialamin akhir-akhir ini ya. Kayak sebelumnya kan gue tuh punya ada acara di kantor kan sebelumnya. Terus mau main ke rekan tim saya gitu kan. Dia tuh rumahnya tinggal di Sumedang. Nah, dia tuh kan emang orang Sumedang langsung kan. Yap. Nah, aku di situ dari jam 3 itu berangkat dari Bandung, itu di daerah ya di TSM lah ya, di daerah Gatsu. 3 sore. Enggak, 3 subuh. 3 pagi. Nah, aku di sana kayak teman-teman aku nunggu juga kan di sana. Kita berangkat 4 motor. Beneran apa dari Bandung ke Semarang, kemana? Dan di tempat beneran pelosok banget gitu, tempat itu beneran pelosok. Dan waktu selama perjalanan kayak buat gue sih ya gak pernah benar-benar dari perjalanan sejauh itu gitu kan, dari Bandung benar-benar pertama kalinya datang ke dan ternyata si tempatnya itu beneran pelosok banget gitu kan, dan bener-beneran di dalam hutan gitu kan, di rumah temen gue gitu. Nah si tempatnya itu bener-beneran ya di pelosok dan juram banget gitu kan, si tempat-tempatnya Jadi tuh. kayak di antara gunung. Betul. Dan emang di sana tuh masih menerapkan kayak budaya-budaya ya kayak yang sering gue lihat di film-film dan ternyata benar gitu kan, di sana itu masih kayak gitu. Iya. Terus si rumahnya itu masih kayak rumah-rumah panggung lah ya. Nah di situ aku sama temen kan, waktu sampai deket rumahnya, waktu sampai rumahnya dia, kayak di rumahnya itu bener-bener semua rumah tuh di situ nggak ada bener-bener rumah yang modern kayak sekarang gitu. Beneran kayak semuanya rumah panggung, Kayu. beneran kayak gitu. Nah di situ kan kayak masih capek kan, kita masih capek baru sampai. Terus datang kita berempat berlima, 3 cewek 2 cowok ya, semua 4 motor. 4 motor. Nah terus di sana kan, terus kita ngobrol di situ, mau ngobrol jam 4 sore kita ngobrol. Terus kayak kan banyak banget kan, satu rumah panggung tapi dikeliling-kelilingin sama pohon pisang kan, banyak pohon pisang, benar-benar satu rumah itu. Dan kita itu kan, aku tidur di kamarnya teman aku kan, dan itu bener-beneran si
dan tinggi, itu tuh masih kelihatan kayak kayu-kayu, kita tuh bisa ngelihat ke bawah gitu. Dan bener-bener di bawah itu tuh aliran air kayak gitu. Beneran tanah kayak gitu. Terus emang di arah sebelah sana itu emang ada kuburan. Itu serius bener. Terus banyak kandang-kandang kayak domba gitu kan. Nah, tapi lebih banyak kita tuh dikelilingin rumah itu pakai pohon pisang. Nah, jadi kita tuh kan selalu pohon pisang kan tau lah ya identik dengan Pecica. Nah, terus aku di situ bilang kan cerita sama teman, kalau misalnya ya bercanda lah ya, emang gue nanya kan sama temen, emang lu gak takut gitu kan tidur di sini sendiri gitu kan? Ya enggak lah, emang gak takut pocong kayak gitu kan. Nah terus di situ kita cerita, terus ada kakeknya gak boleh somprang ngomong kayak gitu gitu kan. Nanti kalau misalnya udah diludahin, nanti badannya gatal-gatal gitu kan. Dia pakai Sunda lah ya. Tong sok ngaromongkeun pocong cenah. Aing geus diciduhan mah ratu cenah gitu kan. Nah, terus kan di situ udah lah ya. Kita tidur kan, orang tidur di kamar teman. Bener-bener semalam. Ini serius, enggak bohong gitu kan cerita. Ini cerita asli guys, sumpah. Nah, waktu beneran di kamar itu berdua kan. Si pintu di bawah si apa? Atap di bawah lantai itu beneran itu kayak angin, kan suka selalu angin tuh masuk sepoi gitu kan, masih ada ventilasi di lantai, terus berisik dan sempat kebangun kan di situ, terus pindah tempat dan akhirnya di tengah-tengah ruangan gitu kan, kita tuh ngumpulnya tidur di situ. Nah terus waktu benar mau pulang terus bilang si Akinya itu bilang gara-gara kemarin ngomongin pocong gitu kan. Tapi bilangnya ke mama ya teman aku gitu kan, ke anaknya berarti ke anaknya bilang. Nah terus bilang katanya naing cenah aya eta saha cenah gitu kan, anu ngomongkeun pocong cenah tah sia peuting cenah peuting Aki ningali demi Allah urang teu bohong Aki ningali cenah. Jadi ngerasa kepanggil. Nah terus si teman aku tuh bilang kayak gini, sil cenah kenapa cenah kamu sama si cowok kan kemarin ngomongin pocong ya di situ, kenapa emang? Heeh, si Aki bilang katanya gitu kan, semalam ngelihat di situ, kaget kan di situ kayak untung balik gitu kan besoknya tuh di situ kan emang ke Curug dulu kan, emang kita selama perjalanan ke Curug itu emang beneran kayak gelisah, ngerti gak sih? Karena sebelumnya ngomongin itu. Nah terus kan pagi kita tuh pulangnya subuh kan, jam 4. Nah beneran karena ternyata di si kampung daerahnya itu emang selalu banyak pocong, sumpah. Itu selalu banyak pocong. Selalu, jadi orang-orang warga itu tuh setiap dibelokan kan kalau misalnya dari daerah rumah situ kita ke jalan itu beneran 40 menit. Jadi jauh, beneran sejauh dalam itu gitu. Beneran di pelosok banget gitu kan. Sampai motor saya juga kan bocor sempat 2 kali ya bocor. Untung yang ke satu ada bengkel kan ya, yang kedua kalinya tuh bocor pas mau arah balik gitu kan. Nah waktu arah balik terus nunjukin kan, nah di daerah situ tuh emang selalu ya menampakkan sosok gitu kan di sana tuh. Terus teman aku emang sering digangguin juga sama pocong itu. Jadi pokoknya kalau misalnya selalu ngelewat daerah situ selalu diikutin gitu. Nah terus kan dikasih tahu kan, ditunjukin kayak oh ini si tempat itu. Nah aku kan pilih di situ, ini udah balik, dingin. Terus bilang ke teman aku kan boncengan, kamu bisa nggak pindah ke dulu gitu kan, pindah dulu soalnya agak ya takutnya si motornya belum panas dan takutnya nanti kan nanjak kan nggak naik dan licin gitu, soalnya kan nggak pakai aspal kan, emang beneran batu emang beneran licin gitu, beneran kayak gitu. Oh boleh gitu kan. Nah karena di aku sendiri di belakang beneran kayak dibikin gelisah gitu kan sepanjang jalan. Terus si Ren bilang, nah katanya di situ gitu kan. Orang kan ngerasa takut kan, di situ ngerasa takut, bener-beneran gelisah sampai pulang, sampai rumah lah ya. Nah waktu nyampe lah ya, sempat kejadian di jalan kayak ban bocor atau apalah, banyak lika-liku. Terus aku di situ bilang, ya udah yang lain duluan aja, tinggalin aja aku sih. Walaupun jauh itu masih jauh, aku masih di daerah teman-teman aku ninggalin
Bener-bener ninggalin? Serius, karena kita kan ngejar kan, karena paginya kan mau ke kantor kan, ada pada masuk pagi juga. Duluan aja aku bisa aman gitu kan sendiri. Sepanjang jalan itu bener-bener dibikin gelisah dan gak tenang gitu ya. Pas sampai pulang ke rumah, terus mandi kan, aku mandi biasa, terus kerja kan kayak nggak kerasa gitu waktu itu. Kayak nggak ada apa-apa. Nah, terus waktu malamnya tidur kan emang aku selalu erup nih kalau tidur, selalu ketindihan kayak gitu kan. Nah karena udah lama nggak ngerasain itu, terus pas tidur beneran tidur kan, tidur beres mandi kan biasanya suka ini capek, mana belum istirahat gitu kan, pulang dari Sumedang terus langsung tidur kayak gitu aja. Nah waktu tidur kayak kan aku selalu ngadep ke kiri kan, kalau tidur selalu ngadep ke kiri, kayak ada ngeganjal, ngerti gak sih? Kayak ada guling. Nah serius kerasa kan kenapa kayak ada yang ngeganjal gitu, apa ini gitu. Pas ngadep kayak bukan erup gitu kan, pas ngadep emang bener putih, terus dan ngomong si orang itu katanya minta pakai bahasa Sunda. Demi Allah aku mah gak ngebohong ya, ini kan pamalingnya dibuat-buat. Dia tuh bilang kayak gini, boleh pasangin talinya nggak, tapi pakai Sunda. Pasangin apa, copotin? Bang pasangkan tali lah. Anjing. Nah terus di situ orang teriak kan di situ, sampai si Amai kan kakak sampai bangun kan semua. Kenapa sampai kayak gitu? Orang sih beneran paniknya di sini, panik, terus cerita aku tuh di situ, terus bilang nah pas besoknya ya aku kan punya keponakan kan, emang tinggal sama kakak. Terus dia bilang kayak dibikin susah tidur nih si anaknya teh. Nah dibikin susah tidur. Kayak diganggunya. Kayak diganggu. Itu anak kan masih 2 tahun lah ya, masih 2 tahun. Belum bisa lah ya kayak memperagakan ngelihat hal-hal yang kayak gitu. Terus dia tuh bilang kayak gini, Dede kenapa takut gitu. Emang beneran nggak bisa tidur kan si anak itu, emang rewel nangis. Terus emang hantunya ngelihat hantu kayak gitu kan, takutnya ngikutin kan aku kan setelah cerita itu, dan yang semalam ngelihat kayak gitu. Terus diceritain, terus anak segede gitu memperagain gini nggak, kayak emang kayak gimana gitu. Dia tuh si kakinya tuh sampai kayak gini kan, aku langsung overthinking kan, langsung langsung ngikutin gitu kan. Terus kan berdiri kan, emang hantunya kayak gimana. Dia tuh kayak gini diperagain, sampai aku di situ langsung di video sampai kayak gimana sampai kan. Nah terus dari situ kan kayaknya bener deh ada gitu kan, dan emang merinding kan, langsung merinding. Terus sempat nangis terus ngelihat di mana kan, ngelihat itu di pintu katanya gitu kan. Iya maksudnya nunjuk di situ, terus nangis kan. Biasanya kalau tidur itu dia tuh selalu di sebelah kiri kan, tapi nggak mau di sebelah kiri terus, selalu pengen di ujung. Nah waktu besoknya kayak waktu mandi lah ya, aku mandi terus si badan tuh kayak bentol kan, ini aku banyak bekas bentol ke sini sih, sampai ke badan bentol kayak gitu. Terus aku nanya kan, sempat ke dokter langsung. Nah pas di dokter nanya dok kenapa gitu kan, tiba-tiba gatal gitu kan, sempat kayak ada nanah gitu nih di sini. Serius di sini kemarin. Terus sampai ke sini, di sini ada gitu kan, gatal pisan. Terus ditanya ini paling kayak kutu kayak gitu. Terus kayak gitu kan. Terus aku tuh di situ langsung inget kan kayak omongan si Aki itu. Terus orang tuh jadi mikirnya kemana-mana gini, nah sih gatal tiba-tiba sih gatalnya tuh pas kejadian habis pulang dari Sumedang, dan pas selalu ngomongin itu gitu. Terus kemarin tuh sempat kayak gatal lah ya semua badan. Berarti bener diludahin sepertinya, tapi tidak tahu ya. Kalau dari ngikutin cerita sebelumnya berarti kayak diludahin sama si Pocica. Betul. Nah terus kemarin tuh sempat aku tuh nanya kan sama temen aku di kantor, kayaknya aku benar mau cerita gitu kan, tapi nggak berani cerita bener-bener takut lah ya, karena udah kejadian seperti ini. Nah terus cerita gimana ya, terus aku kayaknya beneran diikutin deh, soalnya semua orang di sini ngerasain gitu kan. Terus si bilang ke si Akinya, ke mamanya, nelpon serius ini depan aku gitu kan di sana pas istirahat, sok bilangin ke mama siapa kayak gini. Terus bilang kata si Akinya, boleh nggak kalau misalnya demi Allah orang ngomong gitu. Akinya ngomong kayak gitu kan, boleh nggak sih temannya kan si Asia sana, si Asianya boleh nggak sana ngapain nggak tahu sebelumnya tuh bilang kayak gitu.
Terus orang kan sampai sekarang udah larang baik udah nggak apa-apa. Aku tuh bilang kayak gitu kan sampai sekarang, dan ya udah kayak gitu aja sih ceritanya. Ngerinya maksudnya nanti ternyata ya dari pelajaran itu jangan sombong ya, jangan ngomong-ngomong bisa jadi juga gitu. Itu keberatan itu ketindihan ya tahu. Ada lampu terang. Oh, nah ceritanya kayak gitu, jadi takut kan. Ya sampai sekarang sih, kemarin juga sih kan, dan si chat si Grace, sumpah aku nggak ngebohong demi Allah. Sil, mana benernya di si orang yang gak percaya gitu gini. Walaupun dia ya percayalah kalau yang kayak gitu, hal seperti itu tuh ada gini. Tapi nggak pernah gini sampai, walaupun dia rumahnya di ya kayak di Pangalengan kayak gitu kan, justru yang kayak gitu kan banyak nih, tapi dia nggak pernah kayak gitu. Tapi dan setelah dia cerita sama orang tuanya juga gini, kayak orang gini cerita lagi. Terus sempat di briefingin gini yang berangkat di ayo nanti pas istirahat gitu kan, ngobrol-ngobrol lagi, walaupun di antara salah satu kita benar emang agama kita tuh emang beda-beda. Nah, ada yang Buddha, ada yang Hindu, ada yang non gitu. Toleransi pisan. Nah, terus kan jadi beda-beda gini, kayak ya udah sholat aja. Jadi kita tuh gimana ya, susah gini, sesuai keyakinan masing-masing. Terus bingung orang harus kayak gimana ya, dan dia juga diikutin. Oh iya, Ikutin. Terus di rumahnya bukan ke ayah Sil doang. Demi Allah diikutin. Di rumahnya bilang Sil, mana di rumah bau nggak? Ini mama aku ngerasanya bau bangke. Serius orang nggak pernah sih ya ini cerita, sempat cerita ya ke teman-teman di sini gitu, cuman nggak semuanya gitu. Orang soalnya ini ngerasa bau dan cerita lagi kan, emang benar. Terus ya itu si satu-satunya itu harus disuruh sana lagi. Tapi sampai sekarang ya enggak diturutinnya, udah kayak yang guys lah baik gini, mantep kan wes cuek we gitu, stay tune. Cuman tetap punya sih tapi sebelumnya si gatal-gatal itu emang langsung hilang, tapi kan udah nggak berbekas lagi kan, cuman di tangan aja kan, sisanya udah nggak ada alhamdulillah di situ sih. Cuman pas kaget lahnya kayak nasi berbarengan, dan sampai anak kecil juga ngeliat yang nggak tahu apa-apa, yang nggak tahu orang, bahkan yang nggak pernah lah ya kayak itu hantu ditakut-takutin kayak gitu, sampai dia bisa meragain kalau si sosok itu tuh seperti kayak gimana apa. Dan sampai sekarang ya intinya kayak boleh nggak, ini kan direkam ya, siapa tahu teman aku ngeliat gitu kan, dan aku bisa ya cerita gitu sama apa yang kita berpingin waktu itu. Aku berani cerita sekarang ke teman-teman gitu. Tapi itu memang kan kayak sebelumnya kayak takut gitu, dan teman aku juga sebelumnya takut juga sebenarnya kayak untuk balik ke rumah gitu. Ya pasti ada trauma kan, kadang-kadang cerita dari semua, teman. Soalnya kan emang posisinya di situ kayak yang ngomongin pocong itu kan emang orang sama si di situ yang ngomong-ngomongin. Dan ya orang biasa aja kan ya, dan emang bener si rumah itu emang bener di pelosok pisan, dan dikelilingi sama itu. Terus ada orang sirik juga, tapi nggak tahu, dan ada orang sirik juga sempat cerita kan kalau si Yosa itu ada orang sirik juga. Nah itu tuh RT di situ, tapi cabul nih si RT. Cabul. Ya, Terus paham. jadi teman aku tuh kan di situ emang kembang desa kan, dia paling gelis lah kan, pernah ceritanya kali sebelumnya kan, aku cuman nggak pernah rekam aja. Emang kembang desa di situ, jadi banyak yang sirik lah ya ke keluarganya. Padahal dia sendiri kayak, padahal aku tuh orang gak punya gitu, tapi kenapa sih orang-orang di kampung pada soalnya emang beneran pas orang masuk ke kampung ya, pas masuk ke daerah situ, bener-bener si orang tuh bener-bener ngeliatin semua tuh ngeliatin ke kita gini, langsung pada ngegosip nih. Padahal kita tuh ya kan mainnya ke sana gitu, terus pada langsung itu lihat kayak keluarga temen aku tuh di situ ngerasa kayak dikucilkan pisan ini, kayak padahal kita tuh nggak punya apa-apa gitu kan, tapi kenapa sih orang-orang tuh sendiri jadi sering di sana juga kayak digangguin sama hal yang kayak gitu. Pasti kan karena emang masih asri menurut itu sih kurang lebih. Tapi emang yang masalah anak kecil gitu, bisa ngeliat kan banyak yang bilang kalau anak kecil mah matanya masih suci gitu. Jadi mereka tuh jadi masih sensitif. Ini mah cemil ya guys. Tapi memang yang didengar dari kepercayaan yang memang orang pernah dengar juga.
kalau anak kecil itu dia lebih sensitif dan bisa apa ya ngelihat malah kayak gitu. Mungkin Itu anak 2 tahun kayak malah ya 2 tahun kurang lah ya. Udah bisa kayak kenapa sih bisa meragain itu tahu dari mana tahu gitu dari kan. mana, dan kenapa pas ceritanya itu pas gua balik Beres dari itu ya. dan sebelum itu sih yang paling ngeri sih yang waktu aku tidur di kasur, pas ngerasa kayak di kanan kiri gitu kan, nah ada ngeganjel, Kayak guling gitu. asli demi Allah orang di situ terus ngedenger bilang, tapi aku nggak pernah gini sampai ngeliat kejadian kayak gitu kan sebelumnya. Terus dia bilang sih pang pakaikan cenah. Nah, aku di situ kan mikir bisa aya nyokot ini anu anyar maot terus dicokot gini sih tadi. Tapi Bisa nanti gitu. Itu ningali. Cuman nya karas kami itu langsung garap-garap ini. Dadinya langsung ngejerok ini. Sebenarnya si kakak juga langsung bangun kan. Serius langsung ngobrol kan di situ kayak langsung selama 3 hari itu di rumah ke Umursa. Terus ya keponakan aku juga yang anak kecil itu takut. Terus kayak di mana itu jadi si anaknya itu celong gitu dari nggak ada pandangan ke sana Jadi kayak kosong. si ini penglihatan. Terus kalau misalnya diperagi ada hantu gitu ada gitu itu langsung emang kayak gimana dia tuh langsung berdiri dan ngerajain Gitu. kayak gitu sumpah sih di situ langsung merinding fix ini ngikutin gitu. Terus pas cerita emang bener sama si Akinya teh disuruh ke sana Gedean. bisa nggak katanya ke Sumedang lagi gitu. Cuman disuruh cuman enggak ke sana lagi. Enggak, kalau misalnya kan si gatal-gatalnya udah sembuh. Maksudnya enggak cuman enggak di situ kan langsung izin kan orang langsung izin kerja. Untung ada ya sesama SS nih. Terus bilang kayak minta izin kerja. Di situ 2 hari aku rujuk langsung gara-gara gitu sih. Pokoknya tong sampral gitu. Lamun pergi ke tempat-tempat kayak gitu kan ya. Jadi pembelajaran. Jadi pembelajaran. Apalagi tempat baru kan bukan wilayah kita juga. Sebenarnya orang juga bukan tipe orang yang sampral gini di tempat kayak gitu. Cuman kan nu ngaranna babaturan heureuy gini jadi pengen bercanda. Ngobrol jadi hayang heureuy bercanda terus emang refleks oke gini heureuy. Kayak gitu. Sampai sekarang takut sih. karena si kata-kata yang harus balik lagi ke sana gini. Jadi ngeganjel. Tapi kayaknya tapi sejauh ini everything is fine. Tidak ada apa. Arya cerita. Pokok mau Gue udah cerita asik nih. Nah, boleh tuh. Dan mau cerita dulu. Yang bener. Itu yang mending sanin. Maksudnya Biar agak gede suaranya. Lu dulu ceritain. ya. Saya. Ini nama saya Arya. Sekalibat putih. Sekalibat putih. Nama saya Arya. Atas ngapung. Saya akan menceritakan dari kampung mengerikan. Mengerikan. daerah tepatnya di Oke. Jangan disebutin. oh iya Ampung di suatu daerah aja. Daerah. Pinggiran kota Bandung. di kota Bandung ya. Saya menceritakan ini kejadian ini sangat dari mulut ke mulut. Ada mulut ke mulut lah. Dari mulut ke mulut. Ngadanya di Batu. Kejadian itu sepertinya di kampung itu ada seperti pocong. Seperti pocong. Terus hantu petani. Iya. Hantu petani, pocong dan kuntilanak. Petani nu kumaha tuh petani? Yang kemacul. Oke. Tapi bisa ngalengit teh. Pacul Lain, mana ke kieu, macul kieu. Gimana eta teh di Pacul. Daerah ieu. Kampungnya pinggiran kota Bandung. Berarti itu bagus satu kebunnya dibantuin. Ya. Kok iya? Ya. Cerita ke satu. Yang ceritanya kayak gila. Pembukaan ya. Dari
dari pulang kerja. Tapi hubungannya cerita pertama dengan yang hari cerita itu apa? Yang kan banyak ceritanya. Dari mulut ke mulut kan. Oh jadi yang tadi itu cerita pertama. Mulut ke mulut. Berarti ini yang kedua. Yang ke satu dulu. Kayak gitu aja. Tadi apa? Tadi perkenalan. Oh iya. Oh iya. Kita ke satu. Tani. Tadi baru judul, belum rumusan masalah belum. Udah dah. Yang ke satu. Oke. Cerita dari pulang kerja itu deh. Pulang kerja. Pulang kerja si ada pegawai katanya teh PTDS. PTDS. Ya PTDS. Ya namanya PTDS lah. PTDS pulang kerja. Dia teh mau pulang ke daerah sana sendiri teh ke Kampung motor. yang tadi. Ya Kampung pas yang pertama kali diceritain tadi. Oke. ya, pas itu biasalah naik motor melewati jembatan kan ada jembatan gitu kan di hadapan tol Cipularang namanya teh. Oh iya. Jembatan gitu. Berarti ada orang lah ya seperti manusia gitu. Bukan manusia biasa lah. Terus sama urusan sama yang tadi 3 apa? Ya, Yang tiga apa? sebelumnya? Kan lu sebutin tadi ada Petani. Ya, ini satu dulu nih yang sebelum. Oh sebelumnya. Oh. Ya, jadi sebutin dulu yang satu-satu lah. Oke. Enggak, tapi kalau dari tadi yang dikasih tahu, ini yang mana? Yang kuntilanak. Oh, kuntilanak. Berarti bukan manusia biasa. Ya. Tapi ya kayak tuh. Lanjut. Ya. Ya satu tadi ini ya seperti bahasa itu Udah sampai jembatan. Ya, jembatan ya. Nah, ada yang berbentuk seperti orang. orang biasa gitu. Terus Ya, pas biasa teh ya ya apa Tanya si Grogi. pas biasa ya orang lah gitu biasa we kayak mau naik biasa gitu naik motor pas itu teh naik motor si orang teh yang seperti membentuk kuntilanak. sorry sudah. Ini orang maksudnya dia bentuk orang kayak kuntilanak. Mau naik motor. Oke, lanjut. Pas naik motor gitu lah seperti biasa jalan. Seperti biasa. Berarti udah ke bawah tuh motor. Ya jalan gitu. Begal berarti ceritanya begal. Jangan, kan nggak bawa samurai. Terus ya jalan gitu. Jalan si orang teh kan ini ya biasa we bonceng biasa kayak ini manusia. Oh, Ya. boy. Ngebonceng. Oke. Ya manusia gitu. Ya, Nggak beresin dulu. Ini tuh berarti yang naik motor tuh si orang yang bentukannya kayak manusia. Dia yang bawa motor. bukan si Berarti nebeng kan? Maksudnya nebeng. Ada motor terus nebeng nih dia. si kuntina teh nebeng. Kuntina nebeng gitu lah. Kita kayak biasa lah kayak ngobrol-ngobrol gitu. Kita teh pas di perjalanan mau ke jalan gede gitu. Ya masa berat lah si motor teh berat gitu. Lalu tuh oke, terus Ya pas berat gitu. Pasti ngobrol-ngobrol ngomong gitu. Nah, kita nggak ada bersuara gitu. Ngobrol gitu biasa ngobrol. tapi dia tahu ada yang dia bonceng. Iya tahu. Pas ya ngobrol-ngobrol gitu. Biasa ngobrol gitu. Ya si orang teh hilang pas perjalanan. Tapi Udah hilang bener hilang ya. Tinggalin. Hilang tingkah mana tuh si eta teh jelema teh. Masa eta mah teuing. Ngopenya habis. Geus. Terus nu kadua. Ternyata segitu ceritana. Lanjut. Kedua. Pada malam Jumat. Enggak, sabar dulu. Ini 3 kunti udah beres nih. Ya kuntilanak Ini yang mana nih sekarang nih? yang Pacul? si Petani. pocong.
Oh pocong. Si petani irang. Nu kedua itu Terakhir betul. teman kerja mama. Teman kerja mama kenapa? Kan biasa shift malam, bagian shift malam. Dan ini masuk jam 10 malam. Kan biasa kan kalau hari-hari biasa mah jalan kaki ya seperti biasa. Terus Kali ini malam Jumat. Pas jalan kaki pas malam Jumat. Ya kayak hujan rintik-rintik gitu. Oke. Pas jam setengah 10 jalan kebon. Jalan kebon gitu. Si biasa-biasa kalau ini mah ya mau ke kebon gitu lah, seperti biasa kalau seperti biasa kamu ke kebon lah, biasa-biasa pas di kebun pisang ya pisang lah. Pisang, iya kebun pisang ya, iya kebun pisang ya. pisang ini baru kebun pisang lah ya, kayak apa sih udah melihat percis pisang di ini si pocong berdiri Di kebun. berarti itu di kebun pisang tuh. Dia ngelewatin kebun pisang. Terus nggak sengaja ngelihat ada si apa sih tadi sebutannya? Pocil lah, pocong. Pocica. Udah, tapi habis lihat dia ngapain tuh? Pas udah ngeliat gitu si orang teh ya langsung ini lari lah, si teman Takut ya, karena takut tadi itu. teman si mau teh lari gitu dari jam 10 lah tuh. Udah itu. Udah. Udah segitu yang ketiga. Oh, berarti ini terakhir nih. Yang ketiga Yang macul. yang macul Asik. hantu Tadi yang gua tunggu nih. Yang macul gimana nih? Gimana? yang macul mah adalah Adalah gimana? pernah masuk TV daerah di sana teh. Oh, pernah masuk TV. Sian tempat ya. Pasti ya cerita si Tukul Awana. Oh. Jalan Tukul. Iya. Si Sasi si Sip, aman jangan disebut nama. Lanjut. Lanjut. ya iya nu hendak tani si Ustadna kan lagi jalan-jalan kayak gitu menelusuri jejak-jejak iyalah Si Gundul. saya si Gundul. Jejak iyalah misterius gitu lah si Ustadna teh lagi menulis kayak iya we nu biasa abi kieu tadi Oh lagi ngeraba. Ada jaringan wifi. pas ya lihat kiri mah biasa-biasa kan di kanan si sawah teh di kanan. Sawah di kanan. Di kiri ada apa nih? Kiri mah biasa-biasa nggak ada. Nggak ada pohon pisang juga nggak ada. Teh nggak ada. Oke, sip. Pas di kanan Kucing. lihat teh hantu ini si ya yang macul gitu. Si atau orang atau apa macul gitu lah. Pas macul di deket-deket langsung menghilang si ya, Paculnya. si hantuna si hantu Si orangnya. satu Paculnya ditinggalin nggak? ya enggak sih Bekas galiannya nggak ada? nggak ada weh kan kayak gini Oh, berarti bekas galiannya ada. pas dilihat ke sini nggak ada weh nggak gini ini lagi macul kan yang di jauh mah lagi macul gitu pas dideketin nggak pas ini ada menghilang si hantu ada Maculnya di sawah berarti. ya di sawah masa di iya Di kanan apa di kiri? Di kanan apa di kiri? Di kanan. di kanan tadi. si kan sawah di kanan Di sini ada apa-apa? di kiri mah solokan gede Ada selokan. Bukan ada bukan. di kiri mah solokan gede pas itu dulu Terus? Udah tiga tuh. ya udah segitu ceritanya yang zaman dulu aku pas lagi SD lah Itu SD. SD cerita nah masih panjangan lagi masih ini Oh, bekas tadi jatuh ya. masih Dari mana? panjang. Yang mana yang sakit yang mana? yang ini. Aduh. Tiga cerita dulu yang buat daerah lagi Disebut lagi. astagfirullahaladzim. Disebut lagi. Bukan ya daerah sana lah pengalaman saya dari tiga cerita ini masih banyak ada di pabrik ada pernah Nah, coba yang pabrik tuh kayaknya rame tuh. sekali Itu next video. next video untuk hari Next video biar Senin, biar malam, biar seru Selasa. biar seru. Episode berapa gitu? ketiga Bukan season 3. bukan Si Ason jangan enggak boleh. pabrik sama kontrakan Ada lagi. ada kan kontrak pernah di sana Makin penasaran. Ditungguin. kan pabriknya kuburan di sana teh Pabriknya kuburan? pabrik semama Bekas. bekas kuburan Oh, bekas kuburan. Oh, bekas kuburan. Bukan pabrik penghasil kan? bukan
Gue bingung banget soalnya dia bilang pabrik kuburan. Ya, pabrik bekas kuburan. Oke. Cerita itu ya. Begitulah cerita zaman dulu pas lagi SD nya masih ingat dalam telinga saya. Telinga. Teringat saya. Otaknya telinga berarti. Teringat. Ingat pakai telinga. Iya kan tadi Next video, Jadi teringatnya dalam ingatan, bener ya? Oke. next video nanti season 3. Seson. Ya. menakutkan. Terima kasih. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ditutup videonya. Jadi itu cerita untuk yang cerita untuk Ko Edo, mangga. Oh iya. Ada cerita nih satu menarik. Ini daerah Lembang, Villa. Jadi gue cabut sama teman-teman gue. Itu tuh kalau nggak salah karena beres ospek kampus. Jadi kita refreshing lah kasarnya. Kita nyari beberapa villa penuh semua rata-rata. Akhirnya kita dapat satu villa. Kebetulan juga villanya cukup murah dan ada kolam renang. Kayak buat makrab berarti ya kok. Iya, bener. Jadi emang karena itu sekitar ada sebetulnya yang ikut harusnya sih 30 orang, cuman yang datang cuma 15. Setengahnya berarti kok. Setengahnya. Terus yang datang tuh emang setengahnya cowok, setengahnya cewek lah. Gue lupa jumlah tuh. Tetapi gimana karena ada yang datang terus pulang langsung, nggak ada yang ada yang nginep. Gue tuh tadinya nggak mau nginep. Cuman di malam itu pada akhirnya yang beberapa ikut nginep juga karena jadi gini, di villa itu tuh sudah ada aturannya. Di atas jam 11 nggak boleh berenang. Yang literally di otak gue masuk akal bahwa oh iya ini di jam 12 malam masa lu berenang? Dingin dong di Lembang gitu ceritanya. Tapi biasa ya mahasiswa kan gatel. Berenang baik, nggak dipedulin tuh aturan cuek. Cuman ya karena kita pikir itu peraturan cuman sekedar biar tidak berisik karena itu di rumah ada di pemukiman warga juga. Kita tetap bandel lah, tapi nggak berisik titik cuma sampai situ. Terus beres tuh udah pada capek berenang, ketahuan apa segala. Itu sekitar jam 2-an lah. Jadi di bawah tuh ada, kalau lu masuk pintu itu ada ruang tamu, terus ruang makan gede. Ruang makannya tuh sebenarnya mejanya cuma cukup buat 6 orang. Cuman ruang tamunya agak gede karena dia tuh ada sofa sekitar buat bahkan 12 orang tuh masuk ke situ. Itu panjang letter L. Ya. Belum. Terus salah satu teman gue itu bilang ke kita lah, di bawah tuh tinggal sisa 5-an. Kita baru beres pada main ML. Ada teman kita di atas tuh turun. Mobile Legend. Iya, ML Mobile Legend. Bener. Lupa gue tadi. Maaf kok. Oh iya, aman. Beres main ML. Bener, nggak beres. Kita lagi main ML, terus dia turun ke bawah. Dia bilang, gue mau mau ke minimarket, bener nggak? Ada yang mau nitip nggak katanya? Nggak lah, udah jatuh. Dia cabut tuh. Kita beres main, gue ngambil kopi lah biar anget sama teman-teman gue. 2 lagi tidur, tinggal sisa 3 nih. Kita tuh duduk di ruang makan, 3-an, gue tuh ngebelakangin pintu. Terus gue denger lah buka pintu masuk karena kan nggak jauh kan dari ke ke meja makannya. Kebuka terus kayak jalan ke dapur, nggak ngomong apa-apa, jalan ke dapur. Dia ngebelakangin gue nih, jadi 2 temen gue lihat. Ya. Ke dapur naruh barang. Udah tuh, abis itu ya kalau mau katanya, udah naik lah. Terus temen gue, mana ya tadi beli satu merek minuman lah pokoknya. Ke dapur akhirnya dia mau ngambil juga kan. Mana pesanan gue? Ke atas lah dia ngecek. Mana tadi kreseknya? Betul. Pas ke atas orangnya nggak ada. Terus balik lagi ke bawah. Lah tadi sih itu bukannya udah balik katanya. Terus gue bilang, iya kan tadi maksudnya naruh di dapur, gue bilang. Terus masalahnya 2 teman gue ini tuh ngelihat banget dia naruh di dapur lah.
Gak lama dia turun, buka pintu lagi. Anjing. Cekrek. Sorry. Tadi gue nyasar dia bilang. Sorry, itu tuh jarak dari gue main ML sama dia cabut itu ada sekitar 1,5 jaman. Jadi itu tuh udah lewat, bahkan jam 3 lewat. Pas dia datang lagi ngebawa si ini, terus kita akhirnya bertiga masih duduk di meja itu kan, melongo tuh gitu bertiga. Tadi siapa ya? Tapi di situ kita masih cukup, ya udahlah aman lah. Maksudnya kan, teman kita kebetulan sudah datang juga. Akhirnya dia naruh barang di meja nih, cepret, naruh barang dan lain udah aja naik ke atas tuh, serat. Yang menariknya di sini adalah, jujur di sini yang gue paham adalah mungkin karena kita capek ya, bisa mungkin karena kita baru kenal juga mungkin jadi salah mikir orang dan lain-lain. Yeah. Orang yang ngebeliin cemilan ke si minimarket itu keluar dari kamar. Jadi waktu dia naik ke atas, jadi sorry, ini tangganya kayu ya. Iya. Jadi kan waktu naik, keren dong. Keluar dari kamar bawah. Keluar. Kalian mau beli apa nggak? Gue pengen kau. Anjing. Itu goks. Itu tadinya gue mau balik tuh. Maksudnya, ya udah gue pikir maksudnya itu kan udah jam 4 juga. Ini tuh bertiga tuh sebenarnya udah pengen pulang tuh sebenarnya. Cuma nungguin minuman tadi. Nggak jadi balik. Nggak jadi balik. Udah tuh kita tidurnya bertiga di sofa pelukan. Laki semua tuh. Ya gitu, nggak jadi balik. Kayak doppelganger ya kok. Nggak ada doppelganger. Cuman dari pengalaman itu tadi yang mungkin disampaikan sama teman kita juga, jangan sompral sih. Kalau ada aturan diikutin aja. Itu sih. Berarti akhir-akhirnya yang mau ke kamar Teddy baru mau perginya pas subuh. Gue yang nganterin. Anjing. Akhirnya gue yang nganterin. Berarti yang 2 orang tadi 2 kali itu siapa? Gak tahu. Nggak tahu. Cuman yang kedua tuh yang masih kita pertanyakan karena barangnya ada di depan kita. Wah, barangnya Barangnya ada di depan kita. barangnya di minimarket. Iya. Jadi kasarnya sebetulnya di skema cerita ini tuh ada 3 orang. Ada 2 orang berbeda. Tapi yang kedua tuh kayaknya kita nggak sadar. Gue sih curiganya dia udah pergi lebih awal mungkin. Cuman ya apa yang kita pesan masalahnya sih yang di kantong tuh. Masa ngebeliin? Terus duit dari mana tuh ngebeliin kan bingung juga ya kan. Kresek itu. Anjing. Cuman di situ pada akhirnya kita ceritakan bagi-baginya ke teman-teman kita. Sebenarnya tidak ada yang terlalu menguahkan ceritanya karena kita pikir juga ya udah mungkin emang lagi apes aja. Ya udah cok-cok aja. Padahal bukan daerah yang serem gitu gimana. Mungkin jalannya emang gelap sih. Cuman bukan yang gue berpikir bahwa itu bisa terjadi di depan gue. Iya. Seperti itu. Gimana? Ada cerita? Jujur sih tapi menakutkan. Lumayan. Soalnya tiba-tiba banget gini apa, dia tuh ada barang dan ngebeliin dan Betul ada barang. Kenyang tuh. Ada cerita yang sama gitu ya. Di saya tempat bekerja di salah satu kampus. Kan saya bekerja sebagai pelayan dosen dan mahasiswa ya. Di kampus itu tuh kan ada koridor ya. 3 blok. Blok A, blok B dan blok C. Sorry kalau boleh tanya ini kampusnya swasta atau Swasta. Di kampus swasta ya. Nah, menjelang maghrib dari sore gitu ya, dosen sedang mengajar gitu, mengajar pelajaran. Dosen itu ya biasalah ngabsen gitu. Kelak sadat sih. Sadat Sadar Siap tadi mah soalnya lulus dia. Oh, enggak. Bangun langsung cerita gokil sih. Lanjut. Ya, terus selepas dari itu kita ya udah beres, langsung ke ruangan tempat saya bekerja gitu ya. Kang, langsung nanya begini. Kang, ke saya. Kang, tadi ada di ruangan tadi ada CCTV nggak? Saya jawab lah, nggak ada bu. Emang kenapa gitu? Ada yang hilang atau apa? Oh nggak ada. Tadi itu nyerita gitu ya. Ada sama salah satu mahasiswa saya gitu ya yang izin salat asar ya. Karena dari sore mau ke maghrib ya. Ya
tidak sadar juga, kata dosennya juga, saya lagi absen, ya saya izinin dulu lah. Ya, karena lagi absen nggak. Nah, terus mahasiswanya itu nggak balik lagi gitu Kang. Balik lagi. Terus gimana tuh Bu? Nah, jadi dosennya itu nanya lah gitu kan, dari dalam dirinya sendiri, kok mahasiswa tadi izin sholat asar gitu ya, kenapa ini pas mau pulang nggak balik lagi gitu ya, apakah saya keliru gitu ya, kata dosennya teh. Wah, nggak, aneh juga gitu ya, kayak kata saya tuh, nggak mungkin Bu. Itu mungkin gitu ya Bu, Itu malah cuman hayalan doang senang. Tapi kata si ibunya juga nanya ke mahasiswa yang murid-muridnya yang ada di kelas, anak-anak tadi ada yang izin nggak mahasiswa yang sholat gitu, mahasiswa sontaknya yang kebanyakan mahasiswa itu, wah nggak ada Bu, nggak ada yang izin sholat senang. Skongkol berarti skongkol sama gung. Nah, masalahnya itu tah, nggak ada yang tahu, nggak ada yang sadar dan nggak ada yang tahu. Anehnya dosennya juga nggak lihat mukanya gitu karena lagi ngabsen. Iya. Ya lepas itu mah gitulah, dosen ya kepok lah ngajar terlalu sore gitu ya. Duh, Karena ini jadi mah mikirnya kemana-mana ya. Was-was lah. Kan biasa di kampus malah cerita-cerita yang berhantu-hantu di salah satu kampus mau sudah biasa gitu ya. Mungkin itu jadi pelajaran untuk kita semua bahwa misalnya dalam suatu kegiatan kita harus fokus gitu ya, harus mentaati aturan, baik itu aturan tertulis ataupun yang tidak tertulis. Betul. Setuju. Nah, tapi kan kalau boleh saya tadi bantu, mungkin sebenarnya kemungkinan antara dua. Mungkin tadi emang bayangan. Ya. Nah, itu dia. Maka dari itu pelajaran yang kita dapat dari Amil itu ya taati aturan saja weh. Inti dari cerita dari awal, baik itu bohong ataupun fiktif gitu ya, ya taati aturan aja lah sih, biar aman mah. Kalau cerita maba atau cerita juri? Tadi terlepas dari ceritanya palsu atau ya inilah fiktif atau hantu, tidak ada salahnya kita mentaati aturan. Itu nih, itu yang diambil ya, itu. Ada ininya, poinnya. Dibanding tadi di bonteng. Bonceng. Petani. Sama jalan jadi jangan labun. Ada tidur sih ya, gua. Sama saya. Siapa cerita di mana mimpi? Halo teman-teman. Halo. Oke teman-teman, sekarang kita udah ada di akhir video. Makasih banyak buat kalian yang udah nonton. Terus juga memang lumayan seru juga ya buat cerita-cerita hari ini. Ada mulai dari Pak Cica, terus juga ada Kuntilanak, ada petani macul, Mabal juga. ada Elsi juga. Sama ada satu cerita nyelip, cerita horor tentang mabal. Tapi dari semua cerita kita bisa ambil atau tarik kesimpulan kalau misalnya kita itu dimanapun, kapanpun dan pada siapapun juga kita harus jaga etika. Jadi memang ya itu sih sebenarnya bukan tentang horor doang, dimanapun kita berada juga harus jaga etika. Dan mungkin buat episode sekarang kita cukupkan dulu sampai saat ini, mungkin karena memang waktunya juga sudah tidak mendukung, sudah 12:30 dan malam Jumat. Jadi kita cukupkan saja. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, terus apa lagi? Like, comment, and subscribe. Dadah.